Selamat pagi teman-teman Kemenkeu, jumpa lagi dalam sajian burger bincang urusan gender Kementerian Keuangan, episode yang kedua. Teman-teman, sekarang ini sudah bersama dengan saya, narasumber kita, yang tidak kalah menarik dari episode 1, dan dengan pembahasan yang juga sangat menarik, yaitu tentang keuangan inklusif di Indonesia. Kita sambut bersama Ibu Yani Farida Aryani. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Wilma. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu ini adalah analis kebijakan ahli media ya Bu ya? Betul. Di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Mantap. Nah, sesuai sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu tentang keuangan inklusif di Indonesia. Nah, menurut teman-teman kami, ada kajian dari BKF tentang keuangan inklusif di Indonesia, Bu. Kita langsung aja ya, Bu ya. Bisa diceritain nggak nih, Bu, tentang keuangan inklusif di Indonesia? Baik, makasih Mbak Wilma atas waktunya. Sebetulnya kajian keuangan inklusif itu banyak, Mbak. Cuma memang di tahun 2022, kebetulan kita juga sebagai presidensi Indonesia G20 ya. Kita di G20 kita melakukan usulan untuk promoting financial inclusion for women, youth, and SMEs. Nah, di domestik sendiri kita kebetulan BKF sebagai bagian dari Pokja di Dewan Nasional Keuangan Inklusif, di mana kita diminta untuk mengevaluasi baik kebijakan maupun regulasi terkait dengan keuangan inklusif. Kita punya inisiatif untuk melakukan kajian tentang akses perempuan terhadap layanan keuangan formal, dan itu kami kerjasamakan dengan UNDP, Mbak. Nah, kebetulan ini cukup strategis, akhirnya masuk menjadi IKU Kemenkeu-wide, Mbak Wilma. Nah, kenapa alasan kita waktu itu melakukan kajian ini? Karena ketika kita mau mempromosikan keuangan inklusif ke perempuan, kan kita harus refleksi dulu gitu. Sejauh ini seberapa sih, sejauh mana potretnya seperti apa gitu, akses perempuan kita itu gitu ya kepada, bagaimana, Bu? Betul, kepada layanan keuangan perbankan, ke asuransi, dana pensiun, apakah aksesnya sudah cukup besar atau tidak gitu. Nah, itu yang kita ingin kaji gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita juga ingin tahu nih Mbak Wilma, apakah layanan keuangan formal yang tadi ya perbankan, asuransi, dana pensiun atau pembiayaan itu punya nggak sih produk ataupun layanan yang spesifik buat perempuan gitu, yang responsif gender gitu ya, tidak netral gender ya. Itu kita coba lakukan kajian waktu itu. Menarik ya Bu ya? Menarik sekali. Berarti ini kajiannya cukup panjang atau hanya 1 tahun? Oh, hanya 1 tahun. Lumayan lah ya, Bu. Cuma memang sayang Mbak, finding ya, temuan yang kami dapat kebetulan yang kita lakukan adalah diskusi dengan perbankan, lewat asosiasi perbankannya, dengan asosiasi dana pensiun, asosiasi asuransi. Rata-rata lembaga keuangan itu belum banyak memiliki produk atau layanan spesifik kepada perempuan. Oh ya? Jadi kalaupun yang sudah spesifik itu asuransi, misalnya kayak kita ada karena ada kebutuhan untuk critical illness ya, misalnya untuk cancer baru itu diberikan. Tapi perbankan mereka relatif produk lainnya netral gender saja, tidak ada tapi akhirnya sekarang kita menjadi pemicu kita untuk perlu yang spesifik gender. Kenapa? Nanti akan relevan dengan diskusi kita tentang definisi inklusifnya sendiri nanti, Mbak. Nah, ini boleh dijelasin nih, Bu. Maksudnya tuh keuangan inklusif tuh apa? Terus udah gitu memang ada ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait hal ini, Bu? Ya. Nah, kalau kita bicara definisi keuangan inklusif sendiri, Mbak Wilma, ini kan kita ingin melihat kondisi masyarakat terhadap layanan keuangan yang seperti apa, yang cepat, yang mudah, murah, sesuai kebutuhan. Nah, poin kata sesuai kebutuhan ini yang akan kita highlight, karena ketika perbankan, asuransi, dana pensiun menawarkan produk, menawarkan lain, tapi tidak sesuai kebutuhan, akhirnya kan masyarakat nggak akan akses. Iya, betul. Ya, seperti itu kan, jadi nggak ketemu tuh antara demand sama supply-nya. Nah, makanya sementara yang namanya inklusif sendiri kan kita ingin merata.
inklusif itu definisinya bukan eksklusif kan? Iya. Kalau eksklusif itu hanya Lawannya dinikmati ya. oleh Iya, sebagian. segelintir, Nah, ya. sementara namanya inklusif, kita berharap akses keuangan Indonesia itu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu lansia, Ya, ya. disabilitas, pekerja migran, perempuan yang memang mereka itu rentan terhadap terbatas untuk ke layanan akses keuangan tadi. Mereka tuh relatif kelompok-kelompok ini tuh yang apalagi yang mereka yang tinggal di remote kan aksesnya terbatas karena mereka memang banyak yang akhirnya golongan-golongan tadi lansia, disabilitas, perempuan, UMKM. Mereka itu banyak yang underserved dan sama unbankable. Itulah yang menjadi target sasaran kita agar kelompok-kelompok ini bisa inklusif, bisa menikmati layanan secara layanan keuangan khususnya ya untuk tidak ada keterbatasan dan sesuai sama kebutuhannya tadi. Iya, betul. Bisa dibayangin sih ya Bu ya, kalau untuk kayak lansia atau disabilitas apalagi di remote area gitu ya Bu ya. Mereka pasti mungkin mereka pingin tapi nggak tahu caranya gimana atau enggak mereka nggak punya, akhirnya nggak mau gitu ya, kan bisa begitu ya, karena nggak tahu. Iya, nah, nanti itu ujungnya ke isu literasi keuangan. Nah, gitu juga Mbak. Banyak panjang dot-dot itu bisa saling keterkaitan Mbak Wilma. Iya, apalagi khususnya juga untuk perempuan ya Bu ya. Dan ini nggak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak muda. Nah, betul, anak muda. Nah, tadi Mbak Wilma kan ada bertanya tentang perempuan gimana gitu ya, iya, inklusinya. Keterkaitannya kalau apakah beda gitu, apa enggak laki-laki sama perempuan? Betul. Sebetulnya Mbak Wilma, kalau secara angka antara perempuan sama laki itu tidak terlalu besar gapnya. Kita punya data nih Mbak Wilma ya, bahwa laki-laki itu perempuan ini laki-laki itu inklusinya atau akses terhadap pelayanan keuangan itu 86,28%. 86,28%. Sementara perempuan 83,88%. Which is dikit ya gapnya. Artinya sedikit. Apa? Artinya sebetulnya sudah banyak perempuan juga yang melakukan akses terhadap keuangan, tinggal kadang nanti akan ada kaitan nih Mbak antara mereka melakukan akses, tapi paham nggak produknya? Itu isu keliterasi. Itu lagi paham nggak produknya? Bahkan ini akan terkait dengan indeks Mbak Wilma ya. Indeks literasi keuangan kita di tahun 2022 hasil survei OJK itu hanya 49,8%. Itu literasi. Literasi artinya masih di bawah 50%. Iya. Tetapi inklusinya itu 85,1. Artinya apa? Ada gap antara literasi sama inklusi. Mereka sudah mengakses, mereka menggunakan produk atau layanan keuangan, tapi kadang mereka nggak tahu. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Banyak yang terkena dengan pinjol atau misalnya yang investasi yang ilegal karena tidak paham atas produk resikonya. Jadi mereka akses. Atau yang menjadi hal yang lain adalah jadi ya masalah literasi. Yang kedua, mereka menggunakan tapi mungkin menggunakan akunnya orang gitu kan. Pakai gitu. Tapi mengakses, tapi sebetulnya mungkin dia tidak memiliki rekeningnya gitu. Sebenarnya efeknya kalau sehari-hari ya mungkin nggak terlalu besar ya Bu, kalau untuk per personal gitu. Tapi secara nasional itu jadi besar ya. Iya. Apalagi kita sekarang masuk ke era digital. Nanti isunya isu literasi digital juga, isu pelindungan konsumen juga yang mungkin harus kita atasi gitu ya Mbak Wilma ya. Tidak hanya sekedar mendorong orang untuk inklusi, mendorong orang untuk menggunakan layanan produk, tapi ketika literasinya tidak dibangun, tidak paham masalah pelindungan konsumen, mereka terjebak ya. Hal-hal kayak gitu mesti menjadi bahan perhatian juga gitu. Efeknya bisa panjang ya Bu ya. Betul. Secara nasional, maksudnya secara pribadi aja kita sendiri udah ngeri sendiri nih dengernya. Iya. Bagaimana secara nasional, secara personal udah cukup mengkhawatirkan gitu. Tapi jangan khawatir Mbak, karena kita juga ya pemerintah sudah memetakan ada masalah, ada tantangan, bagaimana tetap memberikan upaya-upaya untuk solusi itu. Nah, itu pertanyaan saya nanti Bu. Oke, siap ya. Nah, terus Bu, tadi yang untuk terkait perempuan. Berarti memang sebegitu pentingnya ya untuk perempuan memiliki akses yang lebih baik ke layanan formal gitu, keuangan formal gitu maksudnya. Iya. Jadi memang
memang sangat berpengaruh ya Bu Betul. untuk perempuan ya Bu. Betul, betul. Karena Mbak sekarang pun kita tadi ya kembali ke sasaran atau target keuangan inklusif itu kan ada yang lansia, disabilitas, UMKM, perempuan. Nah, UMKM pun kita menyasar UMKM perempuan. Makanya sekarang kita mengenal adanya Women Lead Enterprises atau Women Own Enterprises. Jadi perempuan yang memiliki usahanya atau memang yang memimpin atau memiliki gitu. Jadi sampai kita ke sana, arahnya ke sana supaya kita ingin mendorong ketika tadi ya kita sudah coba responsif gender, produk layanan tidak netral gender, spesifik memberikan misalnya pembiayaan pun tagging untuk perempuan. Perempuan tuh bisa kok memberikan kinerja yang lebih baik dan juga tadi multiplier efek ke perekonomian juga akan sangat besar ya, apalagi kan kita tahu mereka juga akan membantu untuk perekonomian keluarganya di awalnya kan ketika keluarganya dibangun, kemudian juga pengetahuannya terbangun, perempuan-perempuan kita, ibu-ibu rumah tangga nanti tentu kepada inklusivitas akses terhadap keuangan secara nasional juga akan terdorong. Makanya kenapa pemerintah dan kita juga mendorong untuk UMKM perempuan kayaknya ini akan memberikan multiplier efek baik terhadap peningkatan inklusi keuangan maupun ke peningkatan perekonomian secara inklusif juga Mbak. Kan kita maunya pembangunan perekonomian inklusif, perekonomian yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya segelintir orang atau sekelompok tertentu gitu. Ini dia nih, berarti inklusivitas keuangan, berarti kan dia sangat bermanfaat nih buat perekonomian nasional. Betul. Boleh dijabarin nggak sih Bu? Manfaatnya apa untuk perekonomian nasional? Tadi kan kita ngomonginnya secara luasnya ya. Ya, tadi ketika perempuan didorong untuk mengakses keuangan, mereka akhirnya menggunakan layanan produknya itu untuk perekonomian dia, bikin usaha gitu ya. Kemudian karena memang inklusivitas itu Mbak punya tujuan yang 3. Selain juga untuk mengentasan kemiskinan, ketika dia itu akhirnya mengakses keuangan, bisa melakukan pinjaman, tabungan, penarikan dana atau segala macam, membangun usaha, akhirnya dia akan bisa mengentasan kemiskinan. Yang kedua, akan mengurangkan kesenjangan juga, kesenjangan sosial ya di antara masyarakat. Dan terakhir ujung-ujungnya kita akan mewujudkan perekonomian Indonesia juga yang bisa lebih meningkat seperti itu. Jadi multiplier efeknya ke sana. Nah, Mbak Wilma jangan salah, pemerintah misalnya Kementerian Keuangan juga kan mendorong kayak ada bansos lewat PKH kan perpemanan ya, atau bantuan sosial yang BNPT yang bantuan sosial non tunai BNPT gitu. Itu kadang kita merasa ini apa kaitannya sama inklusi keuangan, tapi ketika penerimanya misalnya perempuan ini kita buka aksesnya, dulu mungkin lewat antri gitu ya ngambil dana, terus sekarang kita lewat cashless atau digital. Nah itu tuh dengan serta merta akhirnya mereka jadinya mengakses pada layanan keuangan, mau nggak mau mereka akhirnya ke perbankan gitu kan, mau tidak mau mereka akhirnya punya tabungan, lebih mengenal terhadap produk bukan layanan, hanya mengenal tapi melakukan gitu ya Bu ya, karena memang literasi itu kan awalnya tahu dulu nih, aware dulu, kemudian juga attitude-nya dibangun, behavior-nya akhirnya dibangun gitu. Gitu, jadi mereka itu dibuka dulu aksesnya lewat bansos tadi, akhirnya mereka paham. Memang selama ini sih kalau secara angka literasi keuangan maupun akses keuangan tuh memang masih banyak di produk perbankan, karena kan masyarakat kita lebih aware ya, lebih paham, lebih juga mengakses yang perbankan. Tapi kita ingin dorong juga, masih banyak loh layanan keuangan kayak asuransi, pensiun, harus juga jadikan itu penting ya Bu ya? Apalagi perempuan ini termasuk kelompok, kalaupun mereka bekerja gitu ya, banyak mengisi yang sektor informal Mbak, yang which is riskan beresiko dan juga perlu perlindungan, sehingga mereka juga harusnya aware untuk isu asuransinya, juga memikirkan untuk dana pensiun menginvestasikan jangka panjang. Begitu, Mbak. Kayaknya ini yang belum banyak diketahui masyarakat ya Bu ya, bahwa
resiko-resiko itu gitu ya. Kalau ada resiko-resiko itu ya, Bu. Mm-mm. Oke, Bu. Kebayang sih, Bu, jadinya kalau sebagai perempuan tuh kita tuh punya peran penting nih Itu. untuk perekonomian Betul. nasional, manfaatnya juga secara Mm-mm. nasional. Karena sebagai perempuan kalau kita tahu, kita melakukan, kita Iya. punya pengalaman Betul. baik atau buruk gitu Betul, ya. betul. Misalnya kita nggak ngerti terus Mm-mm. tiba-tiba ya ada aja kan ya, Bu, musibahnya gitu. Iya. Jadi belajar kan. Betul. Kita bisa cerita gitu ya ke Betul. generasi berikutnya. Ke kerabat juga, Iya, kiri ke kerabat kanannya juga. gitu. Even yang apa tuh namanya? Sandwich generation. Jasa itu Iya, kan. bisa itu saling menjaga ya, Bu ya, Betul. antara atas dan Iya. bawahnya. Selain itu Mbak Wilma, perempuan kita itu ya di Indonesia itu kita ada 133 juta penduduk perempuan. Perempuan. Artinya itu ada sekitar 49,2% penduduk kita itu mendominasi ya, dan juga 53,6%-nya itu ada di usia produktif. Nah, ini yang menjadi potensi kita juga untuk bisa mendorong mereka, bisa memberdayakan mereka ekonominya gitu, mengakses keuangan gitu, harapannya tadi kepada pertumbuhan ekonomi juga bisa akan berkontribusi banyak gitu Oh, loh. pasti banyak Betul, banget. cuma memang dari tadi 53,6% yang di usia produktif itu juga tadi rata-rata sekitar masuk di sektor kerja gitu ya, sektor kerja itu ada 62% itu yang mereka masih Kurang paham. kerjanya itu di sektor informal. Oh, yang di sektor informal tadi ya. ya Justru itu. yang harusnya punya bantalan itu ya, Bu ya, Betul, untuk itu. dia pensiun Dan asuransi kan. asuransi. Oh, Betul. gitu, Bu ya. Baik asuransi kesehatannya maupun asuransi ketenagakerjaannya mereka kan yang Iya, bayar. betul. Iya, betul Mbak Wilma. Oke, Bu. Berarti emang ini banget ya untuk perekonomian nasional ya. Nah, Bu, tadi kan kita ngomongin inklusivitas keuangan nih. Pasti nggak jauh-jauh dari teknologi ya nggak sih? Iya dong. Iya kan? Makin Betul. gampang diakses, Betul. makin semua orang bisa ikut serta untuk melakukannya gitu ya, Bu ya. Nah, ini kaitannya gimana, Bu? Bagaimana sih peran teknologi, peran inovasi ini untuk meningkatkan inklusivitas Iya. ke perempuan gitu? Iya. Akses perempuan ke keuangan formal gitu, Bu. Betul. Jadi kan Mbak, kalau dulu mungkin orang masih mengakses dengan cara manual gitu ya. Tapi dengan keberuntuhan juga ya tanda petik ketika kemarin COVID itu memaksa orang akhirnya menggunakan teknologi digital gitu. Tapi memang dengan kita pelajari dengan teknologi itu membuat orang memudahkan akses mereka. Mbak Wilma kebayangkan orang yang remote area gitu ya, yang tadi mungkin akses kepada keuangannya susah, tapi dengan teknologi bisa lebih bisa mengakses gitu ya. Yang di Tahuna sana gitu ya, Bu ya. Dan nanti ujungnya adalah kita harus memperbaiki infrastruktur di sana agar menjamin sinyalnya misalnya seperti itu. Tapi tadi akhirnya mereka bisa lebih cepat akses pun bagi refleksi ke perempuan sendiri. Banyak perempuan yang memang terbatas mobilitasnya, tapi dengan teknologi mereka bisa melakukan di rumah, ya kan? Iya, itu ngaruh, Bu. Mengaruh banget gitu. Jadi atau mereka untuk mengaktualisasi diri atau melakukan tadi sekarang kan banyak tuh UMKM yang perempuan tadi yang saya bilang women and women state lead enterprises ataupun women on enterprises kan mereka mungkin tidak harus ke mobilitas keluar gitu, tapi mereka bisa ini kan di rumah gitu kan, jualan dari rumah dengan teknologi. Jadi ya seperti itu Mbak. Jadi memang teknologi sangat membantu gitu loh untuk mereka bisa akses terhadap pelayanan keuangan gitu. Itulah yang kita makanya secara regulasi maupun secara policy pun kebijakan pun kita mendorong. Oke, kita mau tidak mau suka tidak suka kita masuk ke era digital. Kita harus ikut beradaptasi gitu ya. Tapi tadi kita harus memikirkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Kemudian juga makanya kan teknologi juga orang lansia bisa aja sekarang ada teknologi yang untuk disabilitas gitu kan. Akses keuangan misalnya untuk bisa kirim atau transfer bisa pakai gadgetnya gitu ada sih. Terus termasuk untuk perempuan juga lebih memudahkan mereka untuk tidak perlu jauh, mungkin bisa lebih. Iya benar, Bu. Karena kembali lagi Mbak ke definisi inklusi tadi kan cepat, mudah, dan terjangkau dan sesuai kebutuhan. Itu poinnya. Itu poinnya ya, Bu ya.
Iya sih, berasa banget ya Bu, Hmm. kalau teknologi tuh mendukung banget Betul, inklusivitas ini ya Bu betul, ya. betul. Boleh kalau ada, kebayang sih Bu, saya Hmm. saya ngalamin sendiri Iya, iya, kalau lansia gitu. iya, 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 Mereka udah punya iya, rekening di betul, handphone tapi betul. belum Yang bisa memanfaatkan. memanfaatkan. Tapi memang kembali Mbak, kita kan paham teknologi, ngerti, tapi kan ada resiko. Ya. Nah, makanya kenapa dari sisi regulasi ataupun kebijakan pun kita mendorong inovasi, tapi tanpa melupakan isu perlindungan konsumen. Tadi ya Betul. masalah data, masalah mungkin ketika ada komplain atau bagaimana juga kita harus penanganan terhadap pengaduan. Ya, gitu. Itu ya, semua ya. kita atur di dalam regulasi. Wah, kalau ngomongin regulasi nih, perannya pemerintah nih Bu, kuat banget ya. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak Bu, ada nggak sih bagaimana pemerintah nih meningkatkan eksklusivitas keuangan ini untuk semua masyarakat di Indonesia, tapi juga melibatkan swasta kah, masyarakat kah, gitu. Betul. Gimana Bu peran pemerintah? Ya, peran pemerintah banyak Mbak, dan termasuk kalau kembali ke isu regulasi ya tadi yang awal Mbak Wilma sampaikan. Jadi kita ada Undang-Undang 4 tahun 2023 yang kita memang hasilkan tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ kita ada bab-bab yang kita memang satu ingin memperbaiki industri sektor keuangannya, tapi juga satu sisi kelembagaan OJK, BI, LPS gitu ya. Yang lainnya adalah tidak melupakan tadi kita tuh ternyata literasi kita bermasalah nih. Ada bab kita juga membahas tentang literasi. Ada bab yang memang kita ingin mendorong inklusi. Tapi juga tidak melupakan ada bab khusus yang menangani isu pelindungan konsumen. Termasuk hal yang tadi pelindungan konsumen dalam hal apa tadi ketika mereka bagaimana sih hak dan kewajiban dari nasabah atau customer, bagaimana hak dan kewajiban maupun larangan bagi industri atau pelaku usaha sektor keuangan, termasuk kita mewajibkan nih PUSK atau pelaku usaha sektor keuangan atau industri itu untuk memberikan literasi dan inklusi kepada masyarakat atau customer-nya. Jadi kita mewajibkan loh, artinya kalau tidak melakukan berarti kan akan ada sanksi, which is sanksi administratif atau sanksi sanksi pidana gitu ya. Karena ada sanksi pidananya Bu? Ada sanksi administratif atau sanksi pidana, kita alternatifnya seperti itu, dan kita memang kenapa mewajibkan seperti itu? Jangan sampai mereka hanya menawar-nawarkan produk literasi, tapi ayo berikan informasi literasi, masuk ke edukasi. Nah, itu ya satu. Jadi kita melibatkan tuh di situ di industri yang tadi atau swasta. Termasuk juga pelindungan konsumen, masalah penanganan pengaduan. Jadi kita pun mewajibkan untuk si industri itu punya mekanisme pengaduan pelanggan. Nah, ketika masyarakat tidak cocok, tidak puas dengan pengaduannya, mereka bisa nanti melaporkan ke OJK selaku otoritas keuangan, termasuk juga mungkin nanti bisa lewat penanganan pengaduan lewat lembaga alternatif penyelesaian sengketa kalau ternyata itu ada sengketa. Jadi kita coba komprehensif ke sana. Nah, terus pelibatan tadi swasta, pelibatan otoritas yang lain, kementerian lembaga yang lain. Kalau kembali ke isu inklusi dan literasi, Mbak Wilma, kita di dalam Undang-Undang P2SK juga ya, pengembangan penguatan sektor keuangan, kita ada satu amanat nih Mbak, amanat untuk membentuk komite nasional peningkatan literasi inklusi keuangan. Karena kita menyadari tadi literasi kita masih bermasalah nih, harus kita tingkatkan. Ini keren banget loh. Nah, komite nasional ini sebetulnya lebih ke transformasi dari yang sekarang sudah ada, namanya kan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, sekarang tuh yang sudah ada. Tapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif masih fokus di isu inklusinya, isu akses, belum ke literasinya. Makanya kita waktu penyiapan Undang-Undang P2SK itu, ini harus literasi kita perkuat, ditambahkan di situ. Yang kedua, karena DNKI ini baru melibatkan kementerian lembaga di pusat saja Mbak Wilma. Padahal kan isu literasi inklusi itu seluruh nih. Pemda juga harus terlibat. Makanya kita nanti di Komite Nasional Peningkatan Literasi Inklusi Keuangan ini, kita tidak hanya pemerintah pusat, kementerian lembaga atau otoritas di pusat, tapi juga daerah kita rangkul. Yang satunya lagi adalah literasinya kita perkuat, highlight di
RPP itu. Ih, keren banget. Gitu, Mbak. Kita ini keren mudah-mudahan banget, ini sebagai terobosan untuk meningkatkan literasi kita, Mbak. Harusnya iya ya, Bu ya. Harusnya, karena kalau dengar cerita Ibu tuh itu kayak dari semua sisi tuh ada gitu loh. Iya, betul. Sampai ke daerah itu penting daerah sih, Bu. penting sekali. Kasihan kan kita kalau kita jangan, kan tadi kita maunya inklusif, masa kita hanya memikirkan yang di perkotaan aja. Kalau enggak, mereka yang di remote area harus kita berikan jaminan juga mereka bisa melakukan akses. Makanya sekarang kan Mbak Wilma pernah dengar ada namanya agen bank, ke bawah layanan LKD, layanan keuangan digital, atau Laku Pandai. Ketika perbankan keterbatasan untuk menyiapkan prasarana ATM atau apa di sana, kantor cabang, ya mereka ada memanfaatkan warung-warung kecil untuk jadi agen bank, sehingga masyarakat tetap Mbak bisa melakukan akses, bisa transaksi, bisa buka rekening, bisa penarikan dana, jadi seperti itu kita lakukan. Oh iya Bu ya, itu udah terlihat ya, itu udah sudah dialamin. Aku pernah melihat kan, banyak kan. Jadi di satu sisi kita membantu usaha memberdayakan warung-warung kecil itu untuk itu, jadi ada tambahan dari mereka buat mereka, tapi juga yang terpenting adalah membantu menjangkau nih masyarakat yang jauh itu karena kebutuhan mereka juga. Jadi supaya mereka bisa mengaksesnya ke tempat yang lebih terjangkau deket tadi. Gitu. Wah, keren. Semoga ini berjalan dengan lancar, Bu. Amin. Ya, mudah doain ya itunya Bu. Bisa lancar tuh penyiapan RPP-nya ya, siap. Amin Komite nasionalnya. Ya. Nah, Bu, tadi kan kita udah ngomongin Indonesia. Ada nggak sih Bu dari contoh dari negara lain yang yang bisa kita adopsi gitu? Apa memang sudah kita adopsi gitu? Ada nggak Bu dari negara lain? Ada yang sudah, ada yang memang ini kayaknya menarik, menginspirasi juga untuk kita lakukan. Akhirnya dimodif lah dikit. Nah, ketika kita diskusi di level global, Mbak Wima, di G20 Global Partnership for Financial Inclusion, kebetulan kami in charge di situ dengan teman-teman BI, kita mendiskusikan spesifik produk and services for tadi women, youth, SME seperti apa. Jadi kita pengen tahu tuh di negara-negara itu seperti apa gitu untuk promosi inklusifnya itu. Nah, ada satu yang menarik adalah nampaknya memang kita sudah harus perlu punya namanya data terpilah gender. Wow. Data terpilah gender atau responsif gender. Jadi di Amerika, di UK itu namanya tuh WFI Code, Women Enterprises Finance Code, suatu kode gitu ya. Kalau kita kan ada budget tagging ya, gitu. Kalau ini suatu kode yang memang mencoba untuk menghubungkan atau mengkolaborasikan antara tadi swasta, pemerintahnya maupun otoritas maupun industrinya itu untuk sama-sama mendorong pembiayaan kepada perempuan, khusus perempuan. Nah, makanya dan alhamdulillah Mbak Wilma tahun ini kita ditunjuk oleh disetujui oleh WFI sekretariat yang ada di UK, WFI sekretariat yang di Inggris itu untuk Indonesia menjadi pilot project WFI Code tadi. Jadi kita ingin memetakan nih, kita sudah punya inisiatif apa aja yang bisa mendorong inklusi perempuan, spesifik kepada perempuan. Bagaimana leadership-nya di kementerian lembaga, bagaimana data terpilah gendernya tadi, dan yang terakhir bagaimana action-nya. Nah, memang seperti tadi Ibu sampaikan di awal, finding dari kajian itu kan kita memang belum banyak nih lembaga keuangan yang punya data terpilah gender, tapi kita menyadari ketika kita memiliki data yang spesifik perempuan, misalnya UMKM perempuan, maka kebijakan yang akan kita lakukan pun akan lebih tidak bias, tidak bisa robust gitu, dan lebih efektif gitu. Oh, ternyata kita tahu bahwa perempuan itu di sini, UMKM-nya itu yang perempuan ada di mana aja. Oh, sehingga nanti kebijakan pun akan lebih efektif kan, Mbak, optimal ke sana. Nah, kita memang penting nih, satu itu yang data terpilah gender. Yang kedua, ada juga suatu negara yang memang sampai melakukan yang pemberdayaan keluarganya, karena menyadari ketika mereka akan dorong ke inklusi kayaknya pemberdayaan perempuannya dulu. Relatif lebih banyak sih aplikasinya itu, kebijakannya itu lebih ke mendorong pembiayaan untuk perempuan gitu ya, UMKM perempuan. Nah,
kita kasus di Indonesia itu kita sekarang sudah punya satu penyelenggara fintech peer-to-peer lending ya, peer-to-peer lending itu atau kredit online itu namanya Amarta. Nah, Amarta itu punya dia spesifik nasabahnya itu kepada perempuan, sampai mereka pun mendatangi gitu ya ke yang butuh dana itu, karena mungkin masyarakat kita yang lebih ibu-ibu di desa lebih cenderung komunitas gitu ya, didatangi, mungkin mereka ada terbatas datang ke lembaga keuangannya gitu ya. Itu terus ada lagi yang menarik lagi Mbak, ada lagi namanya itu gerakan inovatif Yuki Women di Inggris juga ya. Itu tuh menyediakan akses perempuan tuh lebih memberikan advice pembiayaannya seperti apa, termasuk koneksi ketika mengembangkan usaha. Nah, yang lebih menarik lagi, yang sekarang kita sedang lagi kembangkan juga, mencontoh ke negara lain itu ada namanya itu cash flow based lending. Jadi pembiayaan yang berdasarkan cash flow. Ketika suatu UMKM perempuan, misalnya kita berbicaranya perempuan, punya keterbatasan kolateral ya, kan kita kan banyak nih UMKM kita juga terbatas kolateral. Kayaknya perlu ada proksi atau indikator apa yang bisa membuat dia tetap dapat pinjaman sebagai apa yang mereka melakukannya melihat dari purchase habitnya, jadi atau dari transaksi historisnya sebagai alternatif untuk kolateral tadi. Alternatif kolateral mereka, karena biasanya kan gini Mbak, jaminan itu atau aset khususnya itu kan biasanya itu sebagai jaminan sebetulnya jaminan tambahan sebetulnya Mbak, sebetulnya jaminan utama itu adalah usahanya dia, termasuk juga ke apa istilahnya itikat baik mereka untuk mengembalikan. Makanya ketika dengan pemanfaatan teknologi tadi dilihat, sebetulnya orang ini purchase habitnya begini, transaksi habitnya begini, sebetulnya atau payback kemampuan untuk mengembalikannya itu seperti, jadi itu bisa jadikan dasar juga untuk jaminan kolateral ketika mereka tidak bisa menyediakan aset untuk kolateral tadi. Nah, itulah yang sekarang kita di Indonesia mengembangkan namanya ICS, credit scoring sebagai alternatif juga untuk tadi kan. Jadi credit scoring tuh men-score tuh lihat transaksinya seperti gimana apa, nih, gitu. historinya gitu. Seperti apa, trennya bagaimana gitu, habitnya. Betul. Terus ada lagi Mbak, ternyata di negara lain juga ada yang mendorong, kembali ya kalau memang isunya adalah UMKM perempuan ya, mendorong juga untuk membantu ekspor, kemudahan ekspor. Kalau saya melihatnya sekarang juga kita ya alhamdulillah sudah punya UMKM Kemenkes 1 gitu ya. Nah, akhirnya ternyata saya pelajari, teman-teman DJP sudah coba bantu membuat untuk pembelajaran kepada UMKM kita itu terkait dengan perpajakannya. Teman-teman DJPC bagaimana membantu untuk impor-ekspor gitu kan, seperti itu. Kemudian juga teman-teman Perba mungkin dari sisi pembiayaannya gitu. Ya kayak gitu kita ada di negara-negara lain juga melakukan itu, dan kita coba, kita sudah ada, kita coba juga adopsi yang memang belum gitu ya. Terus kita kembangin. Tapi yang menarik lagi Mbak, di negara itu ada juga nih Mbak kebijakan yang memberikan KPR khusus perempuan, kredit perumahan rakyat. Jadi kan melihat mereka, karena kan kalau kita memang, makanya waktu itu yang mendasari kita juga, yuk kita coba diskusi sama BTN kita gitu, bank tabungan negara, bank yang memang mereka spesifik ke KPR. Bisa nggak bikin KPR yang sama kayak buat khusus perempuan, tapi mereka tetap kalau sekarang tuh melihatnya tadi ya belum punya responsif gender, masih netral gender ya, sepanjang mereka bisa mengembalikan, tapi lebih melihat kepada siapa yang bertransaksi selama ini kan selalunya perempuan, kepala keluarganya biasanya kalau di kita. Nah, kalau di sana negara lain itu mungkin untuk tujuan mereka bisa punya usaha, mengembangkan usahanya, menggunakan rumah itu untuk usaha, akhirnya ada tuh Mbak kebijakan yang KPR untuk perempuan. Kayak contoh di negara Kenya, India, Kolombia tuh begitu. Di India udah ada. Iya, KPR untuk perempuan. Menarik ya? Menarik loh itu. Iya. Ya kan? Perlu kita gagas juga. Kayak perlu tuh Bu. Karena kan banyak ya perempuan juga bisa bikin butik atau apa. Bikin butik perlu loh. Iya. Bikin usaha ini ya, rumahnya perlu gitu. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya ke depannya ya Bu ya. Kita
kita terus-terusan diskusi dengan teman-teman perbankan. Itu kan bagian dari inovasi juga kan betul, Ibu ya. Betul. Inovasi produk and services tadi kan, produk layanan keuangan khusus perempuan. Aduh, keren banget loh. Iya, betul. Keren banget nih. Nah, terus Ibu, ini pertanyaan bisa dibilang pertanyaan pamungkas boleh. Jadi gini Bu, ini sekalian curhat ya Bu ya. Curhat. Jadi kan Kemenq ini sebagian besar udah udah banyak Gen Z, ya kan? Gen Z, udah banyak Gen Z. Habis itu ada yang udah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga. Terus apa nih kira-kira? Bukan buat pegawai Kemenq aja, tapi Gen Z seluruh Indonesia nih. Kan kita bikin podcast ini bukan cuma buat untuk teman-teman Kemenq ya, tapi juga teman-teman secara luas. Karena ini isu literasi lagi. Iya, isu literasi lagi. Jadi kita tuh, aku dari tadi, berarti kalau literasinya sampai ke pelosok, bagus banget kan Bu ya. Nah, ada nggak sih saran Ibu untuk generasi Z, ya, Gen Z, buat pegawai Kemenq, buat semua Gen Z di luar sana terhadap terkait pemberdayaan dan akses nih terhadap layanan keuangan? Iya. Mbak Wilma, sebetulnya kalau terkait akses keuangan sendiri itu tidak ada yang mengkhawatirkan ya untuk yang generasi milenial itu, tetapi adalah artinya mereka tuh sebenarnya sudah mengakses, sudah menggunakan, tapi tinggal bagaimana memanfaatkan lebih lanjut dari produk layanan keuangan itu gitu ya. Karena kan kita tahu mereka juga punya produk apa, tapi memang kalau kita punya data relatif masih banyak menggunakan untuk produk perbankan. Masih sedikit nih untuk asuransi, dana pensiun, seperti hal-hal gitu masih sedikit. Jadi lebih banyak untuk ke perbankan. Mungkin yang perlu didorong adalah bagaimana generasi yang milenial atau Gen Z itu untuk mengelola keuangannya. Ini yang terpenting karena kenapa mereka bisa seperti itu ya, mereka sudah banyak juga menggunakan, tidak mengkhawatirkan aksesnya. Karena mereka itu tipe kelompok yang kritis, multitasker, dan juga pengennya praktis. Mereka tuh sudah menggunakan itu, apalagi mereka kan cenderung melek teknologi ya, baik dia menggunakan gitu. Tapi tadi bagaimana tinggal mendorong mereka untuk mengelola keuangannya, karena sejatinya Mbak Wilma, teman-teman ini masuk kepada kelompok yang tadi YOLO tuh YOLO yang you only live once. Kamu tuh hidup hanya sekali aja. Ayo seneng-seneng gitu. Sama FOMO Bu. Sama FOMO. Nah benar Mbak Wilma. Udah YOLO yang you only live once, sama FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren. Pokoknya kalau temennya ikut investasi ikut. Itu juga. Gitu. Nah itu yang karena mengetahui karakteristik mereka itu tadi yang praktis, multitasker, tapi juga kritis, tapi juga di satu sisi kelemahannya YOLO dan FOMO tadi. Kita tinggal dorong mereka bagaimana tadi, kalau saya sih ya Bapak Ibu teman-teman generasi muda, yuk kita mulai memikirkan juga untuk jangka panjang, menabung, berinvestasi, memikirkan tadi asuransi. Kita kan tidak mungkin hidup sekarang aja yang memang nanti bisa beresiko ke depannya gitu. Kesehatan, asuransi, tenaga kerjaan kita juga misalnya untuk yang lainnya adalah pensiun. Kita juga harus memikirkan untuk jangka panjang gitu ya, seperti itu. Jangan dibayangkan, dipikirkan bahwa pensiun itu hanya untuk ASN gitu. Kita selama ini masih memikirkan pensiun itu hanya ranahnya teman-teman PNS dulu ya, tapi enggak, kita kan juga akan membuka juga untuk yang pensiun untuk yang informal gitu ya, yang mereka yang tidak bukan di pemerintahan seperti itu ya. Kemudian jadi kalau saya Mbak Wilma kalau boleh memberikan ajakan gitu ya, usulan ke teman-teman yang milenial atau Gen Z, yuk mulai tadi berinvestasi gitu ya. Terus juga harus mulai menyisihkan dana darurat. Sampai ada yang secara penghitungan tuh untuk yang belum menikah tuh 6 kali loh Mbak, dari pengeluaran itu untuk dana darurat. Sementara kalau udah menikah harus 12 kali dari pengeluaran. Jadi jangan sampai dana darurat tuh hanya sisa. Berarti dana darurat harus ini benar-benar dialokasikan.
Yang liquid ya Bu ya? Iya, yang liquid. Berarti kan nanti ujungnya kita harus menginvestasikan itu. Tapi kita memang harus menyisihkan, jangan sisa, jangan hasil sisa, tapi memang harus menyisihkan untuk dana darurat. Terus yang ketiga, Mbak, tadi selain ayo kita mulai memikirkan untuk berinvestasi, nabung, kemudian tadi menyisihkan dana untuk darurat. Yang ketiga adalah sering mengecek kemampuan keuangan kita. Jadi kita track gitu ya Bu? Meriksa keuangan kita gitu ya. Kita punya kita sudah sekarang udah pengeluarannya berapa, terus secara berkala ya Mbak ya, kita punya penghasilan segini, pengeluarannya sekarang kita jangannya udah tahun bulan ini udah meledak. Nah, tapi kita lihat tuh pemeriksaan keuangan kita secara berkala. Kemudian saya sih ingin mendorong juga hindari berhutang kalau tidak perlu gitu. Hutang tidak dilarang gitu ya, boleh-boleh, tapi kalau itu tidak perlu gitu ya, untuk hal yang tidak penting itu hindari, karena sekarang itu generasi muda lebih cenderung kemudahan pay later gitu ya, mudah, jadi akhirnya terjebak untuk pinjam mudah gitu. Nah, itu yang harus kita dorong juga enggak. Dan terakhir juga menabung, berinvestasi dari sekarang itu yang penting, karena tadi dengan mereka karakteristik yang FOMO dan YOLO itu kadang mereka tuh masih bingung antara kebutuhan sama keinginan. Yang harusnya mereka bisa lebih melihat sebetulnya ini butuh nggak sih? Apa hanya sebatas keinginan saja gitu. Akhirnya kan tadi kan nggak mau ketinggalan tren gitu tadi. Akhirnya khawatir tadinya mudah nih ternyata berutang gitu. Jadi betul-betul kejebak juga. Jadi itu Mbak tips-tips yang bisa saya saran. Jadi ayo mulai memikirkan untuk jangka panjang gitu ya. Asuransi, dana pensiun, juga menabung, berinvestasi gitu. Terus harus menyisihkan dana darurat tadi, secara berkala ngecek, memeriksa laporan keuangan kita gitu ya. Sekarang kan cash flow sudah banyak kok aplikasi yang bikin laporan keuangan pribadi gitu ya. Iya Bu, saya pakai Bu. Betul, ya. Dan yang itu tadi penting jangan berhutang kalau nggak perlu gitu ya. Karena kan kadang mereka masih mudah gitu kan. Yang letter itu Bu. Gitu kan. Itu kan sebetulnya mudah sih gitu ya. Teknologi tadi ya. Teknologi tadi. Itu kayak perlu ada literasi lagi. Menjaga kebijakan kita untuk mengerem. Betul. Jangan sampai pengalaman. Iya. Seperti itu, Mbak. Ibu terima kasih banyak untuk kedatangannya. Kita udah sharing banyak banget tentang inklusivitas keuangan di Indonesia. Kita jadi tahu gimana apa itu inklusif itu sendiri. Terus sudah seberapa jauh Indonesia ini menyiapkan inklusivitas keuangan di Indonesia ini. Terus udah dikasih saran best practice nih. Di negara lain sudah ada contoh ini yang bisa diadopsi ya gitu. Terima kasih banyak Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yani. Kapan-kapan kesini lagi. Boleh. Jangan cuma di episode 2, tapi di episode berikutnya. Siap. Karena pasti banyak update. Banyak update. Nanti kita bicara yang lain lagi ya. Apa lagi. Boleh. Terima kasih banyak Ibu Yani. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Semoga selamat. Pekerjaan dan semuanya keluarga. Amin. Makasih Mbak Wilma. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman Kemenkeu, terima kasih sudah setia dari episode 1 dan kedua sekarang ini dengan narasumber kita yang sangat-sangat menarik. Terima kasih untuk setianya menikmati sajian burger bincang urusan gender Kementerian Keuangan. Kita jumpa lagi di sajian burger berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, pasti bermanfaat.